Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal Olimpiade OSN tingkat kabupaten bidang studi IPA jenjang SMP dan MTS tahun 2023. Oke, kita lanjutkan di part ketiga, nomor 21 sampai nomor 30. Nomor 21, abrasi termasuk jenis interaksi yang terjadi antar komponen abiotik. Sebab pada abrasi terjadi pengikisan di bagian permukaan tanah bagian bawah oleh pergerakan air ataupun angin. Oke ya, sahabat cerdas, jadi ada kondisi di mana permukaan tanah di sekitar pantai itu terkikis. Itu yang disebut abrasi. Jadi abrasi itu adalah pengikisan permukaan tanah bagian bawah oleh air maupun angin. Jadi akibat dari air laut yang pasang ya, kemudian juga ada angin yang menyebabkan gelombang air laut, itu bisa menyebabkan kondisi tanah dari pantai itu terkikis ya. Nah, jadi pernyataan di sini, ini ada tanah berinteraksi dengan air dan angin, berarti ada interaksi faktor lingkungan abiotik dengan abiotik. Jadi pernyataan pertama itu betul ya, sahabat cerdas. Yang kedua, pada abrasi terjadi pengikisan di bagian permukaan tanah, di bagian bawah di sini bisa ya, oleh pergerakan air ataupun angin, betul. Nah ini ya, ini merupakan bentuk interaksi, jadi menjawab pernyataan pertama betul, kedua betul, dan berhubungan ya. Jadi jawabannya sahabat cerdas nomor 21A. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Nomor 22, pada tanaman, air masuk ke dalam sel epidermis melalui proses osmosis. Sebab pada akar, air masuk melalui endodermis ke jaringan xilem. Oke ya sahabat cerdas. Ini adalah gambar bulu akar, ini gambar epidermis, kemudian ada lapisan korteks, terus yang ketiga ini ada lapisan endodermis. Nanti baru masuk ke xilem. Nah, bagaimana air itu masuk melalui bulu akar? Ini merupakan modifikasi dari epidermis. Ini terjadi karena proses namanya osmosis ya. Jadi osmosis itu merupakan perpindahan zat pelarut dari zat terlarut yang konsentrasinya rendah menuju ke zat yang konsentrasinya tinggi melalui membran semi permeabel. Begitu ya sahabat cerdas. Nah, atau air dari banyak air ke sedikit air, jadi peristiwa osmosis. Pernyataan pertama, pada tanaman air masuk ke dalam sel epidermis melalui osmosis. Ini betul, sebab pada akar air masuk melalui endodermis ke jaringan xilem. Jadi setelah epidermis kemudian masuk ke korteks, masuk endodermis, setelah itu masuk ke xilem. Jadi air masuk melalui endodermis ke jaringan xilem juga betul. Nanti xilem itu yang mengangkut air dari akar dibawa ke atas. Begitu ya. Cuman tidak menjelaskan di epidermis melalui osmosis. Jadi pernyataan pertama betul, kedua betul, tapi tidak berhubungan ya sahabat cerdas. Jadi jawabannya 22B. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. 23, spesies invasif menyebar ke berbagai habitat baru seringkali membahayakan keberadaan spesies lain. Sebab spesies invasif umumnya tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian mati sehingga bangkainya mencemari dan membahayakan keberadaan spesies lain. Oke ya, sahabat cerdas, ada yang disebut spesies invasif. Dikenal juga spesies introduksi atau spesies asing yang masuk ke habitat baru. Itu umumnya kalau hewan itu bisa bersifat predator. Seperti kucing liar. Nah, di situ bisa menggeser jenis-jenis spesies yang asli di situ atau endemiknya bisa punah. Atau tumbuhan yang sangat
reproduktif, tumbuhan yang berkembang biakannya cepat sehingga bisa menggeser populasi dari spesies asli, ya, kalah berkompetisi spesies aslinya. Jadi spesies invasif itu dia cepat menyebar, ya, membahayakan keberadaan spesies lain, itu bisa mengganggu, betul ya. Pernyataan kedua, spesies invasif umumnya tidak mampu beradaptasi. Salah ya, malah justru dia beradaptasi dengan cepat, kemudian perkembangbiakannya cepat dan menggeser spesies-spesies asli, begitu ya. Jadi pernyataan kedua salah. Nomor 23C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Sel tumbuhan dan sel bakteri termasuk ke dalam tipe sel prokariotik. Sebab sel tumbuhan dan sel bakteri memiliki dinding sel. Oke ya, sahabat cerdas. Sel tumbuhan itu masuk ke dalam kelompok plantae ya. Dia termasuk sel eukariotik. Sementara sel bakteri ini termasuk ke dalam kingdom Monera dengan ciri sel prokariotik. Jadi eukariotik ini sel yang memiliki membran inti, sementara prokariotik ini tidak memiliki membran inti. Jadi pernyataan pertama salah ya. Kemudian kedua, sel tumbuhan dan sel bakteri memiliki dinding sel. Sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, biasanya tersusun selulosa, sementara sel bakteri ini juga memiliki dinding sel, tersusun oleh peptidoglikan. Jadi keduanya benar, yaitu memiliki dinding sel tapi penyusunnya berbeda ya. Jadi pernyataan pertama salah, kedua benar, jawabannya C nomor 24. Kita lanjutkan ke soal 25. 25. Melatonin berfungsi dalam mengatur ritme sirkadian. Sebab melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal anterior. Oke ya, sahabat cerdas. Nah, ini ada bagian otak, di sini ada kelenjar pineal ya. Nah, salah satu fungsi kelenjar pineal di sekitar otak tengah atau disebut sebagai epifis ini menghasilkan melatonin. Melatonin ini berfungsi mengatur ritme sirkadian, yaitu ritme siang dan malam, ritme bangun dan tidur. Jadi pernyataan pertama betul ya. Kemudian yang kedua, sebab melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal, ini juga betul. Cuman tidak menjelaskan hubungan sebab akibat, tapi menjelaskan penghasilnya. Jadi pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat 25B. Kita lanjutkan ke soal 26. Nomor 26, orang akan merasakan lapar selama berpuasa sebab proses pengosongan lambung manusia berlangsung dalam 12 jam. Oke ya, sahabat cerdas. Jadi rasa lapar itu dikendalikan di bagian otak yang disebut sebagai hipotalamus. Terjadi karena kekurangan glukosa. Kemudian bisa karena lambungnya kosong, kemudian juga bisa karena kekurangan cairan ya. Nah, biasanya ada hormon yang meningkat pada saat rasa lapar ya, yaitu hormon ghrelin. Jadi pada saat berpuasa karena kekurangan glukosa, kemudian lambung kosong, bisa kekurangan cairan sehingga bisa memicu rasa lapar dengan meningkatkan hormon ghrelin. Jadi pernyataan pertama betul ya. Sebab proses pengosongan lambung manusia berlangsung dalam 12 jam. Jadi sahabat cerdas, makanan dalam lambung itu dalam bentuk chymus atau bubur. Nah, bubur ini biasanya akan dikosongkan sekitar 2-4 jam. Jadi tidak sampai 12 jam. Oke ya. Jadi pernyataan pertama benar, kedua salah. C, salah satu pernyataan atau alasan benar. 26C kita lanjutkan nomor 27. 27, kromosom seks adalah sepasang kromosom yang selalu menentukan jenis kelamin. Sebab
Kromosom seks dibedakan atas dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Oke ya, sahabat cerdas, di dalam tubuh itu ada namanya kromosom ya. Ini dikenal sebagai pembawa sifat. Nah, contohnya kromosom itu pada setiap makhluk hidup di sel tubuh itu ada dua jenis, yang namanya autosom dan ada gonosom. Autosom ini adalah kromosom yang membawa sifat di tubuh, sementara gonosom adalah kromosom yang membawa jenis kelamin atau seks. Contohnya pada manusia ya. Jadi pada manusia itu jumlah kromosomnya ada 46 di tubuh, autosomnya ada 44 dan gonosomnya ada 2 ya. Kalau wanita itu XX, sementara kalau laki-laki ya ada kromosom seksnya XY. Jadi kromosom seks itu adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Jadi kita lihat ya, ada sepasang kromosom betul yang menentukan jenis kelamin, sebab kromosom seks dibedakan atas dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Jadi jenisnya memang ada dua macam ya, ada kromosom X dan Y. Cuman bisa berpasangan antara XX dengan XY. Jadi pernyataan ini benar. Jadi pernyataan betul, pertama betul, kedua betul, tapi di kedua ini tidak menjelaskan jenis kelamin, hanya menjelaskan kromosom X dan kromosom Y. Jadi pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya 27B. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 28. 28. Polidaktili adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh gen autosomal dominan P besar. Sebab bagi orang yang menderita penyakit ini mempunyai tambahan 1 atau 2 jari pada tangan dan atau kaki. Oke ya, sahabat cerdas. Jadi penyakit genetik ya menurun itu dibagi menjadi 2 ya. Satu terpaut kromosom tubuh, autosom, dan ada terpaut oleh kromosom seks, namanya gonosom. Nah, ada autosomal ini yang bersifat dominan, berarti mendominasi. Kalau ditulis secara genetik itu ditulis huruf kapital. Nah, salah satunya adalah polidaktili. Polidaktili, poli artinya banyak, daktili itu jari. Biasanya jarinya lebih dari normal. Contohnya yang normalnya 10 menjadi 11 gitu ya. Nah, ini simbolnya huruf besar nih, kapital. Bisa P besar atau P besar P kecil. Selain itu ada juga penyakit brachidaktili. Ini jarinya pendek. Ya, berarti kalau ditulis B ya B besar atau B besar B kecil. Sementara ada juga yang penyakit ini terpaut autosomal resesif. Contohnya penyakit albino. Nah, ini hurufnya A kecil. Kalau penyakit terpaut gonosom kromosom seks, contohnya ada penyakit buta warna, sehingga simbolnya ada XX atau XY. Buta warna ini ada B kecil. Nah, seperti ini adalah wanita buta warna. Sementara kalau gini adalah laki-laki buta warna. Seperti itu ya contoh sahabat cerdas. Jadi pernyataan pertama ini benar. Kedua ini juga benar tapi tidak menjelaskan tentang dominan. Jadi B, pernyataan benar, alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat. Harusnya menjelaskan tentang kenapa dominan. Tapi di sini hanya menjelaskan tentang penyakitnya, yaitu ada tambahan 1 atau 2 jari pada tangan atau kaki. Oke, 28B kita lanjutkan ke soal nomor 29. Nomor 29, intensitas cahaya yang masuk ke mata berpengaruh terhadap jelas atau tidaknya objek. Sebab terlihat objek oleh mata secara jelas bergantung pada daya akomodasi mata. Oke ya, sahabat cerdas. Jadi mata itu urutannya korpulere. Cahaya itu ditangkap oleh kornea pertama kali ya. Kemudian masuk ke celah yang disebut pupil. Lensa yang mengatur daya akomodasi mata dan ditangkap terakhir oleh retina sebagai
reseptor. Jadi ada kornea, ada pupil, ada lensa retina. Yang pertama, intensitas cahaya yang masuk mata berpengaruh terhadap jelas atau tidaknya objek. Betul ya? Kalau nanti intensitas cahayanya kurang, maka akan terlihat kurang jelas. Jadi pernyataan pertama benar. Kedua, terlihat objek oleh mata secara jelas juga bergantung pada daya akomodasi mata. Betul ya, jadi lensa itu punya daya mencembung cekung sehingga bayangan itu bisa tepat jatuh di retina. Nah, kalau daya akomodasinya terganggu, nah contohnya seperti miopi atau rabun jauh, kemudian hipermetropi, rabun dekat, nah ini akan mempengaruhi objek itu jelas atau tidak. Ini pernyataan kedua benar. Nah, tapi di sini tidak menjelaskan ya. Jadi daya akomodasi ini hubungannya sama bayangan yang ditangkap ya. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi tidak ada hubungan dengan pernyataan tentang intensitas cahaya yang masuk. Jadi pernyataan pertama benar, kedua benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat 29B. Kita lanjutkan soal terakhir nomor 30. Nomor 30, biodiversitas yang rusak dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sebab spesies tertentu yang hilang atau terancam punah dapat mengganggu rantai makanan dan berpotensi mengganggu kelangsungan hidup spesies lain. Oke ya, sahabat cerdas, biodiversitas itu bio makhluk hidup, diversitas itu keanekaragaman makhluk hidup atau dikenal keanekaragaman hayati. Baik itu keanekaragaman tumbuhan atau keanekaragaman hewan serta keanekaragaman makhluk hidup yang lain seperti mikroorganisme dan sebagainya. Nah, di dalam keanekaragaman hayati ini ada interaksi faktor biotik dan biotik ya. Nah, salah satunya ada hubungan yaitu rantai makanan. Kalau keanekaragaman hayati yang rusak, itu semua ekosistem itu akan jadi tidak seimbang. Ya, contohnya terjadi penebangan hutan, kemudian banjir, longsor atau konversi perubahan fungsi lahan itu bisa mengganggu keanekaragaman hayati dan mengganggu ekosistem. Jadi pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua, spesies tertentu yang hilang terancam punah mengganggu rantai makanan. Betul. Jadi contohnya ada tumbuhan, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ini kalau terganggu, maka jumlah dari setiap rantai makanan akan berubah. Nah, sehingga juga akan mengganggu kelangsungan hidup spesies lain. Oke ya, sahabat cerdas, pernyataan kedua benar. Ini menjelaskan ya, pernyataan kedua menjelaskan pernyataan pertama. Jadi pernyataan pertama benar, kedua benar, dan ada hubungan sebab akibat 30A. Demikian sahabat cerdas pembahasan OSN bidang studi IPA jenjang SMP MTS tahun 2023 di part ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.